Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Alpiani dari Program Studi Administrasi Bisnis 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik dan strategis untuk mencapai tujuan negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Eriska. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu politik, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan berarti urusan dalam bahasa Indonesia. Politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik juga merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan politi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya. Sedangkan polis memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan polis, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, polisi, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Nah, yang pertama adalah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan, negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik yang di dalamnya pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan dan siapa
untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Yang keempat, kebijaksanaan umum. Kebijakan atau bisa disebut juga dengan polisi merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama. Sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir itu ada distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Nah, itu adalah hal-hal terkait politik. Sekarang kita membahas tentang strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima. Panglima juga yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Pada abad modern, sekarang penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakannya dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, politik dan strategi nasional. Politik nasional dapat diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, dapat didefinisikan politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun
untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Di sini juga ada dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional penyusunan politik. Nah, strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan MA, sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup penata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri
dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Berdasarkan petunjuk presiden yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang disebut sebagai sasaran nasional. Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang hankam akan selalu berkembang karena semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Semakin meningkat kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, semakin meningkat pula kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Stratifikasi politik atau kebijakan nasional dalam negara Republik Indonesia, tingkat penentu kebijakan puncak. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar, penggarisan masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional atau national goals berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil-hasilnya berbentuk undang-undang yang kekuasaan pembuatnya terletak di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat 1 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitnya berada di tangan Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 2 keputusan atau instruksi Presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku
atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. Dalam keadaan tertentu, dapat pula dikeluarkan maklumat Presiden dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 sampai dengan 15 Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan Presiden sebagai kepala negara, bentuk hukum dan kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret, peraturan, atau piagam kepala negara. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak guna merumuskan strategi administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan umum berada di tangan menteri. Berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya, hasilnya dapat dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan tertentu, menteri juga dapat mengenal surat edaran menteri dan dalam keadaan tertentu. Tingkat penentu kebijakan khusus adalah penggarisan terhadap suatu bidang utama atau mayor area pemerintah. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintah dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen, atau hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, atau instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau direktur jenderal atau pimpinan lembaga non-departemen, yang lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan di dalam tata laksana pemerintahan. Sekjen sebagai pembantu utama menteri bertugas mempersiapkan dan merumuskan kebijakan umum menteri dan pimpinan rumah tangga departemen. Selain itu, Inspektur Jenderal dalam penyelenggaraan pengendalian departemen dan dalam penyelenggaraan rumah tangga departemen. Simpulan, politik dan strategi untuk mencapai tujuan negara melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat. Politik berfungsi sebagai kerangka untuk merumuskan dan mengarahkan kebijakan. Sementara strategi mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya harus saling melengkapi.
Politik menentukan arah dan prioritas, sementara strategi menentukan cara konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk penggunaan sumber daya, diplomasi, dan inovasi. Keseimbangan yang baik antara politik dan strategi dapat membantu negara menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.